Sementara itu, pemirsa, pandemi virus corona semakin berimbas pada sektor ekonomi masyarakat. Banyak pegawai atau karyawan dirumahkan karena pendapatan berbagai jenis usaha menurun, termasuk usaha pangkas rambut. Para konsumen merasa khawatir untuk memangkas rambut karena kontak fisik dengan petugas. Pendapatan berbagai jenis usaha mengalami penurunan signifikan saat pandemi COVID-19. Hal ini juga dialami oleh salah satu pengusaha pangkas rambut di Jember, Suyanto. Penghasilannya dari usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2000 ini berkurang hingga 75% karena pelanggan enggan untuk keluar rumah. Akibatnya selama 2 minggu, usaha pangkas rambut milik Suyanto terpaksa ditutup dan para karyawan pun dirumahkan. Saat ini, usaha pangkas rambut tersebut sudah dibuka kembali dengan berbagai antisipasi untuk mencegah penularan virus corona. Salah satunya menyiapkan tempat cuci tangan untuk pelanggan yang akan memangkas rambut mereka. Selain itu, para karyawan juga dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, face shield atau pelindung wajah. Dan tak hanya itu saja, jarak meja juga disesuaikan dengan anjuran pemerintah yakni 1 meter. Serta mengganti kain cap setiap ada pelanggan. Tak hanya itu, para pengunjung juga diwajibkan untuk memakai masker dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Pada awalnya pada pertengahan Maret yang lalu kita memang sudah mulai melakukan antisipasi. Tapi karena pada akhir Maret itu kondisi di Indonesia maupun di dunia yang lain itu semakin meninggi wabah COVID-19 ini. Akhirnya kita berpikir bahwa karena kita bekerja di bidang jasa yang pelanggan kita justru bersentuhan langsung dengan petugas kita, maka kita putuskan untuk kita liburkan selama 16 hari kerja. Nah, dalam perjalanannya itu akhirnya kita merasa bahwa sebenarnya adalah kita ini sebagai bidang jasa yang melayani publik dan sudah menjadi tanggung jawab kita pada saat mereka itu memerlukan jasa kita seharusnya bisa melayani dengan baik. Tinggal bagaimana mengantisipasi kemungkinan kita untuk tidak menulari atau tidak ditulari antara pelanggan dan petugas kita. Akhirnya kita persiapkan selama 2 minggu itu bahan-bahan apa aja sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah ya untuk mencegah tertular atau ditulari. Kita persiapkan mulai dari masker mulut, masker wajah, sarung tangan, termasuk juga cap potong yang kita harus ganti setiap pelanggan. Nah, semuanya itu kita persiapkan dengan harapan bahwa ini sangat membantu untuk tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan. Nah, tentu saja hal apa yang kita lakukan ini kita berharap bahwa mereka yang berada di rumah dan merasa bahwa memerlukan jasa kita sudah tidak perlu khawatir lagi. Dan saya juga berharap juga kepada teman-teman yang profesinya sama, baik itu salon maupun barbershop, pangkas rambut ya, untuk melakukan hal yang sama juga dan harus bisa mengkiati mulai dari bahan-bahan yang mungkin dibikin dengan biaya yang sangat efisien. Misalnya saja untuk cuci tangan itu kan kita bisa pakai ya bahan timba atau dikasih keran terus dikasih sabun dan itu cukup untuk sebagai alat untuk melindungi. Terus hal-hal yang lain kayak misalnya masker wajah kita juga buat sendiri, mulai dari kita bikin dari matras sama mika yang kita beli secara gulungan, terus yang lainnya juga kita kiati juga, termasuk juga bagaimana kita misalnya kepingin membuat hand sanitizer. Kalau beli mahal ya kita beli bahannya, tinggal membuatnya harus benar-benar mengikuti arahan dari
WHO ya, yang benar-benar itu aman bagi pelanggan. Saya kira itu harapan kita, sehingga dengan demikian masalah ekonomi yang dihadapin baik oleh teman-teman yang bertugas di Pangkas Rambut Karisma ini maupun juga teman-teman yang lain tetap bisa berjalan secara ekonominya. Salah satu pelanggan, Abdul Kohar, mengaku khawatir sejak pandemi virus corona. Namun setelah melihat tempat pangkas rambut yang sering ia kunjungi ternyata menerapkan social distancing dan para karyawannya dilengkapi dengan alat pelindung diri, maka Abdul Kohar pun sudah tidak ragu lagi untuk memangkas rambutnya. Secara medis kita ikuti aturan medis sudah gitu. Intinya semuanya kan ada solusinya gitu. Sehingga jangan sampai ada begini aktivitas tidak berjalan gitu aja. Jadi secara medis kita ikuti, secara batin ya kita kuatkan hablum minallahnya kan gitu. Insya Allah semua aman. Ya kalau saya alhamdulillah berarti mengikuti aturan pemerintah, juga mengikuti aturan kesehatan, juga cari aman semuanya. Berarti kan itu pelanggan juga diuntungkan, aman, nyaman, dan yang pelayanannya juga bagus lah dengan seperti itu. Berarti mencari sehat juga semuanya. Kayaknya dengan virus ini banyak hikmahnya. Hikmahnya diantaranya apa? Ya melatih kita untuk hidup sehat. Yang pertama, yang kedua, walaupun tidak ada virus, sebenarnya pakai masker begitu tuh lebih bagus. Kenapa? Yang jelas kan juga mengurangi barangkali ada virus apa dan sebagainya kan juga terhindar. Dan Islam juga kan menganjurkan kita untuk bersih, itu aja. Jadi kalau saya berpikir bagaimana sesuatu yang menjadi menjadi musibah bagi orang lain tapi kita pola menjadi nikmat, sehingga untuk merubah diri kita, untuk introspeksi kita, untuk muhasabah diri kita, gitu. Selanjutnya, Suyanto berharap masyarakat tidak perlu khawatir untuk memangkas rambut mereka, karena di tempat usaha miliknya selalu dilakukan sterilisasi secara rutin, dan setiap karyawan sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri guna mencegah penularan virus corona. Dari Jember, Rosid Romansyah, Jember 1 TV melaporkan.